Tahukah Anda, reaksi kimia terbagi menjadi dua jenis. Ada reaksi kimia yang berlangsung dengan cepat seperti pembakaran pada kembang api, dan ada pula reaksi kimia yang berlangsung dengan lambat seperti reaksi perkaratan pada besi. Gambar 1.1 menunjukkan bagaimana reaksi berlangsung dari reaktan ke produk dari waktu ke waktu. Pada waktu 0 detik belum terbentuk produk. Pada waktu 10 detik sudah terbentuk sedikit produk dan reaktan sedikit menurun. Pada waktu 20 detik sudah terbentuk banyak produk dan jumlah reaktan semakin sedikit. Pada waktu 30 detik jumlah produk semakin banyak dan jumlah reaktan juga semakin sedikit. Sehingga dapat kita lihat bahwa jumlah reaktan menurun seiring bertambahnya jumlah produk. Dapat kita simpulkan bahwa laju reaksi menyatakan berkurangnya reaktan atau bertambahnya produk tiap satuan waktu. Hubungan perubahan konsentrasi terhadap waktu dapat dilihat pada gambar 1.2 yang menunjukkan bahwa penurunan reaksi atau reaktan seiring dengan waktu dan menunjukkan peningkatan produk seiring berjalannya waktu. Untuk memahami kecepatan reaksi, kita harus mengenal terlebih dahulu konsentrasi larutan yang digunakan untuk mengukur kecepatan reaksi. Konsentrasi larutan ini ditunjukkan dengan kemolaran. Kemolaran adalah jumlah mol zat yang terlarut per jumlah liter larutan. Jadi secara matematis kita tuliskan M sama dengan N per V sama dengan mol per liter. Dalam fisika, kecepatan adalah perubahan jarak per selang waktu tertentu. Dalam kimia, kecepatan reaksi adalah perubahan konsentrasi per reaksi atau hasil reaksi per satuan waktu. Jadi, secara grafis digambarkan seperti ini. Jadinya, konsentrasi per reaksi akan semakin berkurang, sedangkan konsentrasi hasil reaksi akan semakin bertambah. Dalam hal persamaan reaksi, kecepatan reaksi dipengaruhi oleh nilai koefisiennya juga. Jadi secara matematis, kecepatan reaksi sama dengan minus 1 X delta A per delta T sama dengan minus 1 Y delta B per delta T sama dengan 1 Z delta C per delta T. Tanda negatif menunjukkan konsentrasi reaksi berkurang dan tanda positif menunjukkan konsentrasi hasil reaksi bertambah. Teori tumbukan. Nah, untuk lebih mudahnya, kita umpamakan molekul zat merah ini sebagai molekul merah dan molekul zat kuning ini sebagai molekul kuning. Lalu, apa yang akan terjadi ketika molekul merah dan molekul kuning ini kita campurkan? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat animasi berikut. Nah, pada animasi ini terlihat bahwa molekul merah dan molekul kuning kita campurkan dalam satu wadah. Maka, di dalamnya akan terjadi tumbukan. Mari kita lihat lebih jelas lagi secara lebih dekat. Nah, di sini sangat jelas tergambarkan bahwa molekul merah dan molekul kuning saling bertumbukan. Nah, ini untuk diperlambat supaya lebih jelas lagi.
Tahukah Anda